Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun yang bernama Standards ND. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Panggil saja aku Dain. Aku mau bagiin pengalaman hororku, murni tanpa adanya pemanis ataupun dibuat-buat. Perlu diketahui sebelumnya, aku ini termasuk orang yang bisa lihat mereka. Walau cuma sekelebat-sekelebat saja. Tapi itu dulu. Sekarang hanya merasakan sesekali saja. Kejadian ini hanya beberapa kali terjadi dan bisa dihitung dengan jari. Tapi ini benar-benar based on true story yang aku alami. Dulu, aku termasuk anak yang aktif ikut organisasi, paskibra, pramuka, eskul, dan lain-lain. Semua pengalamanku terjadi dimulai saat aku kelas 3 SD. Waktu pulang abis latihan paskib, itu sore-sore sekitar jam 4-an. Aku dan teman-temanku sekitar 7 orang termasuk aku, nggak langsung pulang. Kami semua ngobrol-ngobrol dulu di lapangan sekolah. Awal mula, temanku semua cerita tentang pengalaman horor mereka. Namanya anak bocah, udah paling seru banget kalau ngomongin yang horor-horor. Aku lupa gimana ceritanya. Yang jelas, saking asiknya bercerita, kami sampai lupa waktu dan gak terasa udah maghrib. Tapi kami bukannya langsung pulang, malah main lompat karet. Ada sebuah sejarah. Deket sekolahku itu ada sawah dan kali yang warna airnya hitam banget. Nah, di situ dulunya ada tempat pembuangan mayat. Ini serius. Saat itu, aku dan teman-temanku masih bermain di sekolah. Padahal udah lewat maghrib. Terus salah satu temanku ada yang ngomong, kayak ada suara kunti ketawa ya." Sebut saja temanku ini namanya Asya. Aku masih ingat dulu dia bilang cuma mau nakut-nakutin kita aja. Aku pun termasuk orang yang jahil dan aku ikut-ikutan nakutin yang lain. Iya ya, kayak suara kunti. Itu lihat deh, di pohon ada yang duduk. Memang di depan sekolahku ini ada pohon besar yang katanya suka ada. Terus anak-anak yang lain langsung pada ngajak pulang. Akhirnya kita pulang. Di jalan, aku ngerasa kayak ditempelin. Di kupingku ada yang berbisik ngajak aku bermain. Aku cerita sambil jalan ke temanku. Mereka ngira aku nakutin mereka lagi. Padahal aku beneran ngalamin. Terus suaranya makin rusuh di telingaku. Dan di jalanan aku teriak-teriak, "Diam!" Sambil nutup kuping sampai semua temanku keheranan ngelihat aku. "Lu kenapa, Den?" tanya Uli temanku. Lu kesurupan ya?" tanya si Asya. Maklum aja, namanya dulu masih bocah. Ngelihat temennya begitu kan pasti mikirnya udah yang aneh-aneh aja. "Lu jangan nakutin dong," ucap si Anti. Aku nangis sambil terus-terusan nutup kuping dan teriak-teriak. Lalu ada bapak-bapak yang lewat dan akhirnya aku diantar pulang sama teman-temanku dan bapak-bapak itu. Pas sampai di rumah, bapakku nanya, "Teteh kenapa?" Akhirnya aku cerita kalau aku merasa diganggu. Dengan santainya, bapakku bilang, "Udah jangan takut ya Teh. Mereka gak bisa nyakitin Teteh karena Teteh udah dijaga sama pegangan bapak." Jadi bapakku ini punya pegangan. Isinya cewek kembar. Satu buat jaga bapak dan satu buat jaga aku. Dengar omongan bapak, aku cuma bisa nangis karena ketakutan. Namanya juga anak kecil. Aku tinggal di perkampungan belakang perumahan yang cukup elit di daerah Tangerang. Maaf aku gak bisa sebutin lokasi pasnya demi menjaga nama baik juga. Dan kalau ada yang kenal aku
dan lokasi-lokasi yang aku maksud. Aku mohon tetap tutup mulut. Ya, di perkampungan aku ini ada 3 buah keramat yang sangat disakralkan. Masing-masing dari keramat ini memiliki keunggulan, kegunaan, dan perannya masing-masing dalam melindungi kampung yang aku tinggali. Kebetulan aku tinggal di sebuah rumah yang di belakangnya itu keramat ketiga. Kata tokoh ulama di sini, yang jaga keramat dekat rumahku itu seorang sultan beserta prajurit-prajuritnya. Singkat cerita, bapakku dulu aktif jadi penyiar radio. Waktu itu hari Sabtu malam minggu. Bapak ada jadwal siaran di radio yang letaknya dekat keramat 1. Cuma sekitar 50 meter dari rumahku. Di rumah cuma ada mama dan adikku. Fai, rumahku dan rumah nenekku itu nempel, seperti kontrakan. Sedari bayi, aku udah tidur sama nenekku. Malam sekitar jam 11-an, aku masih nonton TV. Gak sengaja aku dengar suara gaduh-gaduh dari rumah. Aku pikir mama sama bapak berantem, karena aku dengar jelas ada suara piring, gelas, kaca yang dilempar ke tembok. Aku nguping dari tembok rumah nenekku. Terdengar jelas suara mamaku yang nangis-nangis minta ampun, dan suara bapak yang marah-marah, juga suara adikku yang nangis habis-habisan. Akhirnya aku keluar sambil ngedap-ngedap, karena takut nenekku dan kakekku bangun. Buat ngeliat keadaan rumah. Fai, aku bukan tipe orang penakut. Kebetulan aku ini tomboy, dan suka duduk sendirian depan rumah malam-malam, yang buat aku gak pernah takut buat keluar rumah, walau tengah malam sekalipun. Akhirnya aku keluar. Aku ketok-ketok pintu rumahku. Mama kenapa? Mama berantem sama bapak. Buka pintu, Ma. Tapi gak ada jawaban apapun dari mama atau bapak. Aku langsung telepon bapak tapi gak diangkat. Aku SMS, Pak, jangan berantem terus sama mama. Dan bapakku gak bales SMS-ku. Aku pikir pasti berantem lagi. Aku masih nunggu jawaban dari orang tuaku. Aku tungguin mereka depan pintu sambil ketok-ketok dan berharap-harap cemas. Udah kelelahan, akhirnya aku mutusin buat masuk dan tidur lagi ke rumah nenekku. Pas aku berbalik arah dan mau masuk ke rumah nenek, aku lihat asap tebal yang nutupin rumah tetanggaku. Sama sekali gak ngerasa takut. Aku pikir ada orang bakar sampah atau lagi manggang-manggang. Aku samperin arah asapnya, dan ternyata arahnya dari keramat belakang rumahku, keramat ketiga. Aku mulai ngerasa takut dan mutusin buat cepet-cepet masuk. Pas lagi jalan ke arah pintu, aku dengar suara kerincing-kerincing lonceng gitu. Aku berhenti depan pintu dan terdiam. Suaranya makin lama, makin deket dan jelas. Karena aku penasaran, aku tungguin suara itu di depan pintu. Dan semakin lama, semakin jelas dan mendekat. Astagfirullah. Aku lihat kuda dengan tampilan lebih mewah, dan di atasnya duduk seorang laki-laki yang enggak begitu jelas. Lewat di depan rumahku, depan mataku. Akhirnya aku mutusin buat buru-buru masuk ke rumah dan tidur. Kebesokannya, aku cerita ke orang tuaku, dan ternyata suara gaduh dan ribut-ribut yang aku dengar itu bukan suara orang tuaku bertengkar. Aku baru ingat juga kalau bapak ada jadwal siaran radio dan mama tidur sama adikku. Mamaku bilang mereka cuma mau berteman sama aku. Dan kebetulan mamaku juga ngerti hal-hal seperti itu. Dan laki-laki naik andong yang aku lihat adalah sang sultan yang menaiki kereta kencananya. Dari kejadian itu, aku mulai takut buat duduk-duduk sendirian lagi di depan rumah malam-malam. Setelah kejadian ngelihat sang sultan, aku jadi sering diganggu sama mereka. Entah walau cuma suara atau bayangan. Cerita ini terjadi pas aku kelas 4 atau 5 SD ya. Aku lupa juga. Yang jelas aku masih SD. Fai, nenek dan kakekku itu kalau tidur mereka suka matiin lampu. Dan jendela rumahku itu masih jendela zaman dulu yang kacanya lebar banget. Hordennya pun horden tipis yang kalau kita di luar pun masih bisa kelihatan ke dalam.
begitu juga sebaliknya. Terus di teras depan, lampunya lebih terang dari dalam. Seperti biasa, tengah malam aku masih aja nonton TV karena insomnia. Lagi enak-enak nonton TV sambil tiduran. Keadaan di dalam rumah lampu sudah mati dan nenek kakek sudah tidur. Tiba-tiba, aku dengar suara kerucuk-kerucuk yang asalnya dari perutku. Lapar coy. Karena gak tahan, akhirnya aku bangun duduk. Sambil celingak-celinguk ngeliatin meja ruang tamu, berharap ada makanan yang bisa dimakan. Masih terus celingak-celinguk sambil garu-garu kepala karena gerah dan gatal. Waktu itu rambutku panjang banget. Belum nemu makanan juga. Mau bangunin nenek buat minta makan, tapi takut diomelin karena udah tengah malam banget, masih nonton TV juga. Akhirnya aku cuma pasrah dan bengong saja sambil meratapi nasib. Lagi asik-asik bengong, aku ngerasa kayak ada yang merhatiin. Dengan spontan, mataku tertuju ke jendela. Astagfirullah, pocong! Teriakku dalam hati. Ya, aku kaget, tapi gak bisa apa-apa. Mau ngibrit ke kamar, tapi gak bisa gerak. Bahkan sekedar komat kamit pun tetap gak bisa. Akhirnya aku cuma diam aja, sambil minta pertolongan yang maha kuasa dan baca doa-doa yang aku hafal dalam hati. Aku sama pocong ini berhadapan cukup lama. Aku di dalam, dia di luar. Keringat dingin, ketakutan, sedih mau nangis. Semua rasa udah campur aduk. Dalam hati masih terus memohon kepada Allah. Sampai akhirnya itu pocong hilang. Dan gak berhenti sampai situ. Pas aku udah bisa gerak, langsung aku jatuh tiduran di ruang tamu. Dan masih posisi menghadap jendela. Aku ngeliat sosok tinggi besar, hitam, banyak bulunya lebat-lebat, cukup lama memandangiku. Lagi-lagi aku gak bisa gerak sama sekali. Ya Allah, tolongin, takut ya Allah, jeritku dalam hati. Sampai akhirnya aku tersadar dan ternyata sudah pagi. Entah itu aku ketiduran atau pingsan, yang jelas sekarang aku nulis ini sambil merinding ingat kejadian itu. Semenjak kejadian malam itu, aku jadi lebih sensitif dan peka sama mereka. Kemanapun aku pergi, aku bisa lihat mereka. Pandanganku seolah mata kanan ada di dunia nyata dan mata kiri ada di dunia mereka. Lewat mata kiriku, aku bisa melihat kehidupan mereka. Rasanya kayak kita nonton film, mereka juga beraktivitas. Aku sempat bisa berkomunikasi sama mereka. Keingat omongan mama yang bilang mereka mau berteman sama aku. Akhirnya aku beranikan diri buat nerima mereka menjadi temanku. Teman pertamaku itu anak kecil, laki-laki, sebut saja namanya Ricky. Waktu itu aku masih SD kelas 5, sekitar tahun 2011-an. Ceritanya aku lagi ada ujian kenaikan kelas ke kelas 6. Si Ricky, teman gaibku ini, ngajakin aku bermain. Aku nolak karena jelas aku lagi ujian. Dia sampai marah ke aku dan masuk ke kolong mejaku. Dia marah-marah ke aku, maksa ngajak aku bermain dan narik-narik tanganku sampai jidatku kepentok meja dan memar. Anak-anak sekelas cuma bisa ngelihat aku sambil keheranan. Ada lagi pengalamanku pas aku ikut persami di sekolahku waktu aku SD kelas 6. Kebetulan aku deket sama kakak senior pramuka yang membina aku. Kejadiannya waktu itu sudah jam 11 malam. Semua senior maksa anak-anak yang ikut persami buat cepet-cepet tidur supaya bisa ikut jerit malam. Yang lain udah tidur dan seperti biasa, aku insomnia. Akhirnya aku ditemenin sama kakak pembinaku, Kak Mela. Kita ngobrol-ngobrol di tengah lapangan. Nah, Kak Mela ini minta temenin aku buat ambil HP. HP-nya ada di tas dan tasnya ada di salah satu kelas di lantai 2 sekolahku. Tanpa pikir panjang, langsung saja aku mengiyakan permintaannya. Waktu naik ke atas buat ambil HP, gak terjadi apa-apa dan lancar-lancar saja. Sampai pas udah ngambil HP dan mau keluar kelas, sontak aku kaget ngelihat anak kecil mukanya sobek. Bajunya penuh darah
dan bawa lentera sambil nangis-nangis. Aku gak bisa bilang ke Kak Mela karena aku kaget. Gak bisa gerak dan cuma bisa berdiri mematung. "Adek, kenapa dek?" tanya Kak Mela. Aku sama sekali gak bisa jawab pertanyaannya. Sampai pas hantu anak kecil itu pergi dan aku bisa gerak lagi. Aku langsung ngibrit turun tangga ninggalin Kak Mela. Pas banget baru sampai bawah, aku lihat ada pocong di deket tangga. Hancur mukanya dan baunya busuk. Takut dan campur kaget. Aku teriak sejadi-jadinya sampai senior lain pada nyamperin dan aku kabur ngumpet di belakang tenda. Ini pengalaman terakhir aku pas SD. Sampai masuk SMP, aku punya teman lagi. Namanya Mona. Usianya 5 tahun lebih tua dari aku. Aku kenal dia dari aku kelas 2 SMP. Sebelum aku kenalin Mona ke kalian, aku harus cerita dulu latar belakang sekolahku dan siapa saja teman-temanku yang terlibat, biar kalian gak bingung. Lulus SD, aku masuk ke salah satu SMP negeri di daerah Tangerang. Maaf gak bisa disebut secara detail, karena takut mencemarkan nama baik sekolah. Di belakang sekolahku ini ada perumahan yang cukup elit juga, yang di dalamnya terdapat patung wayang besar yang jadi ikon perumahan ini. Di dalamnya ada danau juga yang lumayan dalam dan lebar. Ada sebuah sejarah kelam dari perumahan ini, yang jelas bukan cuma sekedar mitos atau omong belaka. Patung dan danau ini tiap tahun suka minta tumbal. Udah banyak banget juga memakan korban, entah tenggelam di danau, kecelakaan gara-gara diisengin sama si patung ini. Letak sekolahku dan perumahan ini gak jauh dari rumahku, cuma sekitar 1 kilometer. Kebetulan yang bagian belakang sekolahku ini terdapat tanah yang banyak ilalangnya dari perumahan yang belum dibangun. Dari lantai 2 sekolah juga terlihat jelas di sana ada tanah yang banyak ilalang, pohon-pohon lebat dan ada sumur yang sudah tua banget. Di sumur ini banyak penghuninya termasuk Mona, temen gaibku. Singkat cerita untuk pengenalan sekolahku. Di SMP, aku punya geng yang beranggotakan aku, Alfi, Eci, Ivi, Aisyah, Silvi, dan masih banyak lagi. Alfi tinggal satu kampung yang sama. Kita berkawan dari tak sampai SMP juga sekolah masih barengan. Orang yang paling penakut di antara kita-kita semua. Dia juga sering jadi sasaran ketempelan makhluk halus karena orangnya gampang banget dirasukin. Rizky, Hafiz, Sahri, dan Mu'raf, mereka ikut organisasi sejenis padepokan gitu, biar punya pegangan yang bentuknya berupa hewan. Murid-murid di SMP ku ini banyak yang ngerti sama hal-hal begituan. Bahkan banyak yang pernah main sama dunia astral, termasuk aku dan teman-teman segengku yang sama kayak aku. Banyak juga yang saling ngadu pegangan, kayak lagi ngadu ayam gitu. Dan aku pernah lihat temanku si Rizky berubah bentuk jadi hewan semacam anjing di dunia astral. Gara-gara ngalamin banyak kejadian pas SD, begitu masuk SMP, kemampuanku semakin meningkat. Aku bisa tahu hal buruk apa yang bakal terjadi. Isi pikiran orang-orang yang berbohong, semua aku tahu. Teman-temanku banyak yang suka minta diramal sama aku, buat pengen tahu cowoknya setia atau enggak, jujur atau enggak, hubungannya bakal kandas atau enggak. Pokoknya pas SMP itu berasa jadi Mama Loren. Dan semenjak SMP, tiap libur sekolah, si Eci sama Alfi suka nginep di rumahku. Ini awal kejadiannya. Waktu itu lagi libur sekolah, malam Jumat. Dia berdua nginep ke rumah aku. Sampai tengah malam kita nggak tidur karena niat mau nonton Masih Dunia Lain. Seperti yang kalian ketahui, aku ini orangnya jahil. Aku download lagu Lingsir Wengi yang katanya bisa manggil setan itu. HP aku letakin di lantai. Terus diam-diam aku play musiknya sambil aku pura-pura tidur. Alhasil, mereka jerit-jerit gak jelas tengah malam sampai nenek kebangun dan panik dikira ada apa-apa. Lalu beberapa menit kemudian, pintu rumah aku ada yang ngetok-ngetok. Tanpa rasa curiga dan takut, aku langsung buka pintu. Tapi
gak ada orang. Eci sama Alfi bengong ketakutan, plus masih pucet gara-gara aku kerjain. Aku gak tega juga sih ngelihat temen jadi kayak orang sawan begitu. Udah, jangan dipikirin, gak ada apa-apalah, rumah gua mah aman, ada yang jaga, kata aku untuk menghibur mereka. Gak lama kemudian, kita bertiga dengar suara cewek nangis. Dan tiba-tiba lagu Lingsir Wenginya keplay sendiri di HP ku guys. Sampai aku banting itu HP biar mati karena musiknya gak bisa dimatiin. Suara cewek nangis langsung ganti jadi ketawa. Bener-bener nyaring di telinga. Akhirnya kita bertiga mutusin buat buru-buru tidur. Habis kejadian itu, beberapa hari setelah libur sekolah, aku dapat kabar temanku si Eci sakit sampai gak masuk sekolah. Sepulang sekolah, aku dan gengku langsung ke rumah Eci buat ngejenguk dan lihat kondisi Eci. Begitu sampai rumah Eci, sontak aku kaget melihat kondisi dia yang setengah stres. Malah bisa dibilang udah stres kali ya. Sebentar-sebentar nangis, sebentar-sebentar ketawa. Suara ketawanya pun melengking di kuping. Dan sambil nangis, dia juga ngomong bakal balas dendam. Aku paham, dibalik kondisinya yang lagi kayak gitu, ada sesosok wanita yang ngendaliin diri Eci. Wanita berkulit putih, rambut panjang sebahu, wajah cantik yang dihiasi bola mata sebelah kiri yang bergelanyut di pipi. Dan jangan lupakan juga dadanya yang bolong. Sosok wanita itu, wanita yang mengendalikan diri Eci. Tatapannya penuh amarah. Terlihat jelas, dia nampak dendam sama seseorang. Nampak sedih dari raut wajah orang tua Eci yang kebingungan ngelihat anaknya. Eci, kenapa mah? Tanyaku ke mama Eci. Mama juga gak tahu. Sebelumnya Eci gak pernah kayak gini, jawab mama Eci. Mama udah minta tolong Pak Ustadz, takutnya Eci ketempelan, sautku. Perlu diketahui, aku sudah coba komunikasi ke sosok wanita itu, tapi dia cuma diam, gak jawab omonganku. Pulang dari rumah Eci, aku dan Hafiz ngebahas masalah kenapa Eci bisa kayak gitu. Dia itu ada yang nempelin, ucap Hafiz. Lu lihat juga, jawabku. Kelihatan, dia harus di ngajiin biar gak begitu lagi, terang Hafiz. Gua udah coba usir itu yang nempel si Eci, tapi dia masih nempel aja. Pegangan gua sampai gak kuat ngadepin yang nempelin Eci, kata Rizky yang tiba-tiba nimbrung. Gua juga udah coba usir kok, tapi yang nempelin itu bener-bener gak ngedengerin kayaknya, malah melotot-melotot ngeliatin gua, saut ke Rizky. Waktu Eci sakit, sekitar 3 hari, dia gak masuk sekolah. Hari kedua dia sakit, aku sama Alfi main ke rumahnya. Aku coba komunikasi lebih intens ke sosok wanita itu, tapi dia tetap diam. Aku cuma lihat Eci yang menangis terseduh-seduh, lalu tiba-tiba ketawa tanpa sebab. Mah, kayaknya Eci mending dibawa ke Pak Ustadz, udah ganjil dilihatnya. Dengar omonganku, Mama Eci langsung minta air adem ke Pak Ustadz. Kebesokannya, alhamdulillah Eci membaik. Hari keempat dia udah bisa masuk sekolah. Tapi lagi-lagi dia lari keluar kelas menuju tengah lapangan, terus nangis-nangis di lapangan. Aku coba sadarin Eci. Alhamdulillah dia sadar. Dia bilang pundaknya berat, punggungnya sakit. Waktu itu kejadiannya hari Sabtu. Aku sama gengku lagi kumpul di pinggir lapangan. Ci, lu tuh sebenarnya ada yang nempelin. Cewek, serem banget mukanya. Mau gak mau, aku harus bilang ke Eci. Lu serius? Tolongin gua gak mau ditempelin terus, gua takut, kata Eci sambil nangis sejadi-jadinya. Tenang aja Ci, sini lu deket gua, biar gua beresin. Udah gerah badan ngelihat temen yang sawan gara-gara ditempelin. Akhirnya aku harus nekat demi temanku. Aku peluk Eci dari belakang sambil bilang ke sosok wanita itu. Jangan ganggu Eci, kalau butuh tempat, marilah sini ke aku aja, kataku. Memang benar,
sosok wanita itu akhirnya jadi nempel sama aku. Terasa banget kayak ada yang menembus tubuhku. Sosok wanita itu narik perutku dari belakang. Posisiku dari berdiri jadi seperti orang ruku. Rasanya kayak mau terbang. Kaki udah keangkat-angkat. Sampai aku teriak-teriak minta tolong ke teman-temanku yang lagi pada duduk. Sekitar 4-5 orang yang megangin aku. Tetap gak bisa juga. Rizky kelihatan berkemat-kamit. Bruk, dia nonjok perutku sampai aku gak sadar. Katanya aku pingsan. Dibawa ke ruang UKS sekolah. Aku jadi bahan tontonan karena katanya aku kesurupan. Sebenarnya aku sadar, karena pas kepalaku dipegang sambil dibacain doa sama guruku, terlihat sosok wanita itu keluar dari tubuhku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku bertemu lagi sama sosok wanita yang mengganggu Eci di kamar mandi sekolah. Tapi kali ini dia yang deketin aku. Dia nangis. Dia bilang butuh teman yang bisa ngerti dia. Aku tawarin dia buat jadi temanku dan dia mau. Dia bilang dia rindu hidup sebagai manusia. Dia cerita bagaimana dia bisa mati. Agak privasi, tapi intinya dia korban bully. Sebenarnya bukan cuma ini doang yang menyebabkan kematiannya, tapi demi menghargai perasaan sosok wanita itu, aku harus jaga rahasianya walau dia sudah tidak ada. Dia salah satu murid sekolah swasta di Jakarta, tapi dia sekolah nggak sampai lulus. Dia itu Mona, kawanku. Jujur, aku merindukannya. Kalian harus tahu, walau Mona bukan manusia, dia adalah kawan yang paling sportif dan setia. Awal-awal kita berteman, kita janji untuk saling menyayangi. Kadang-kadang Mona suka pakai raga aku buat berkomunikasi sama teman-temanku yang awam. Banyak teman-temanku yang kenal Mona. Aku sama Mona sering bertukar raga. Kalau Mona lagi pakai ragaku, aku gak merasakan apa-apa selain seperti tertidur tanpa mimpi apa-apa. Cuma gelap dan kosong. Kemampuanku semakin sensitif. Aku bisa jadi mediasi buat makhluk yang butuh raga untuk berkomunikasi ke dunia orang hidup tanpa bantuan siapapun. Mona tahu kemampuanku dan dialah yang melindungi aku dari makhluk-makhluk yang jahat. Wanita yang punya tatapan penuh amarah dan dendam sama seseorang itu, ya itu Mona. Dia pernah nunjukin wajah aslinya semasa dia hidup. Dia benar-benar wanita yang cantik, cantik banget. Tapi selama berteman sama aku, dia lebih milih nunjukin wajah sesudah matinya dengan alasan dia pengen aku nerima dia apa adanya. Aku benar-benar anggap Mona jadi bagian diriku. Aku sempat menasihati dia untuk tidak balas dendam, karena gimana pun balas dendam itu gak baik. Syukurnya Mona mendengarkan nasihatku. Mona yang cantik parasnya juga baik hatinya, menyadarkanku bahwa enggak semua hantu itu jahat. Aku sama Mona berkawan dengan baik. Kita berbagi cerita. Semua masalah kita hadapi sama-sama. Rasanya itu seperti Mona masih menjadi manusia. Tapi sayangnya, kebahagiaan kita nggak lebih dari 3 bulan. Ceritanya, ada murid sekolahku namanya Agus. Kita saling kenal walau beda kelas. Nah, si Agus ini suka ngadu pegangan. Kalau kalian baca dari awal, kalian pasti ingat yang aku bilang anak-anak di SMP aku itu suka ngadu pegangan kayak ngadu ayam. Si Agus inilah salah satunya. Waktu itu hari Rabu pas mau pulang sekolah. Lagi keluar gerbang, tiba-tiba ada si Agus ngedeketin aku. "Dan, lu ikut ngilmu juga ya?" kata si Agus ke aku. "Ngilmu gimana Gus maksudnya?" tanyaku balik. "Lu punya pegangan kan?" Si Agus nanya mulu dah. "Pegangan apaan sih? Gua mah gak kayak lulu orang. Ini bukan pegangan, ini temen gua," kataku. "Gua gak suka sama temen lu. Nanti kita adu aja sama pegangan gua, biar kita tahu kuatan mana," kata si Agus. Yang sampai sekarang aku gak tahu sebabnya kenapa dia gak suka sama Mona. Tapi ya usut punya usut. Katanya si Agus ini gak mau ada yang menyaingi kekuatan pegangannya itu.
Makanya kalau dia merasa ada yang kelihatan kuat, langsung ditantang sama dia buat diadu. Enggak ah, ngapain sih ngadu-ngadu begituan? Kualat baru tahu rasa lo. Awas aja kalau sampai pegangan lo nyentuh teman-teman gua hajar lo pegangan lo. Ancamku ke Agus. Sebelum aku lanjutin obrolanku sama Agus, aku mau cerita dulu. Dulu itu aku suka dipanggil buat sadarin orang-orang yang kerasukan di sekolah. Aku dibantu sama pegangan bapak yang jagain aku supaya bisa menghajar makhluk-makhluk tidak kasat mata yang cari-cari masalah ke dunia orang hidup. Aku juga nggak tahu kenapa dulu aku bisa jadi ahli mistis gitu. Udah berasa mbak dukun pokoknya. Pokoknya kalau ada anak kelas sebelah yang kerasukan dan guru belum ada yang nanganin, pasti aku yang dipanggil. Coba sini, kalau berani hajar gua. Kalau lu gak mau ngadu temen lu sama pegangan gua, nanti gua kirim pegangan gua ke rumah lu. Diancam balik sama si Agus. Males debat, aku tinggallah si Agus ini. Rabu malam, aku masih ngelakuin aktivitas biasa yang aku lakuin sama Mona. Kebesokannya, hari Kamis, dari bangun tidur, aku udah gak lihat Mona. Biasanya udah nampakin muka depan wajahku. Sampai kadang aku suka kaget ngelihatnya, walaupun sudah biasa. Hari itu, aku sama sekali gak lihat Mona. Mungkin dia bosan dan lagi main sama kawan sesama gaibnya, pikirku tanpa rasa curiga. Hari-hari berlalu. Udah seminggu lebih aku sama sekali gak lihat Mona. Rasanya ada yang hilang. Mona pergi tanpa pesan apapun. Apa Mona udah gak mau berteman sama aku lagi? Pikirku saat itu. Aku lupa waktu itu kejadiannya hari apa. Yang jelas aku ketemu lagi sama si Agus. Dan pas banget mau pulang sekolah lagi, di depan gerbang dia ngedeketin aku, kayak kejadian sebelumnya. Lu udah gak punya temen lagi ya sekarang? Kata dia sambil ngetawain aku. Maksudnya gimana ya? Tanyaku yang gak paham apa yang dia maksud. Gua tahu temen lu itu namanya Mona kan? Lu gak ngerasa dia hilang udah beberapa hari ini? Lu tahu gak dia kemana? Dia gua tangkep. Kata si Agus yang bisik-bisik ke telingaku. Dek, kaget, sedih, marah jadi satu. Lepasin Mona, kataku sambil ngedorong si Agus. Dan dia ninggalin aku gitu aja, sambil ketawa-ketawa ngelihat aku yang nangis di jalanan. Si Agus ini emang bener-bener bangsat. Kalau kalian mau tahu, dia ini dianggap pentolan gara-gara katanya pegangan dia kuat banget. Hari-hari berlalu tanpa Mona lagi. Dari sejak itu, aku sudah gak pernah lihat Mona. Tapi aku merasa seperti ada yang mengawasiku di dalam rumah dan ada yang ngikutin aku kemana-mana. Waktu itu kayaknya itu hari Jumat. Aku lupa hari apa, cuma seingatku itu pakai seragam muslim. Aku dan gengku lagi kumpul-kumpul di sekolah, kayak biasanya. Kalau kalian masih ingat, aku punya beberapa temen yang juga bisa. Sekalian lagi kumpul, aku coba cerita ke teman-temanku ini. Semenjak Mona gak ada, gue jadi kayak gak bisa apa-apa nih. Semua jadi normal, tapi perasaan gue gak enak. Gue berasa ada yang ngikutin, kata aku ke anak-anak. Tapi gue gak lihat ada apa yang ngikutin lu, kata si Rizky. Padahal si Rizky ini bisa dibilang paling jago dari kita-kita orang yang bisa. Hebatnya dia itu bisa berubah wujud di dunia astral. Gue juga gak lihat apa-apa. Si Hafiz ikut nimbrung. Lu mau gue bawa ke teman gue gak? Kata si Ma'ruf. Siapa teman lu? Tanyaku. Itu si Andri, anak kelas sebelah. Lu kenal kali, yang orangnya pendiam terus, pakai cincin batu akik segede batu kali, jawab Ma'ruf. Emang dia bisa? Ucapku. Lu gak pernah lihat punya dia ya? Salah Farhi. Enggak, cuma lihat terang doang dia tuh auranya. Cahaya, orang baik kayaknya ya, jawab sekenaku. Rajin ibadah dia. Ntar malam kita ke rumah lu ya, gua ajak dia, kata si Rizky. Singkat cerita, gak terasa aja udah malam. Sekitar abis isya,
Teman-temanku 5 orang. Sesuai rencana mereka jadi pada datang ke rumah. Sisanya gak ikut karena gak boleh bawa banyak-banyak sama Andri. Kebetulan aku lagi sendiri di rumah karena keluargaku lagi ada pengajian di rumah omaku. Baru banget sampai rumahku, si Andri tiba-tiba ngomong, "Astagfirullah, ini mah ada yang sengaja," kata si Andri. "Sengaja apanya, Andri?" tanyaku. "Ini Ain, rumah lu gelap banget, udah ketutup ini. Lu gak berasa?" terang Andri. "Wah, pantes Dri, gue jadi gak berani walau rumah sendiri. Gue juga ngerasa ada yang ngikutin, Dri. Sumpah auranya gak enak banget," kataku. "Ain, tolong siapin air, tasbih, sama Quran atau Yasin. Gue masuk ke kamar lu gak apa-apa," terang Andri. "Oh, gak apa-apa Andri, silakan. Gua siapin dulu yang lu minta ya." Tanpa basa-basi lagi, si Andri langsung masuk ke kamarku yang ditemani sama Rizky. Aisyah dan Alfi ngebantu aku nyiapin semua yang diminta Andri. "Andri, ini udah gua siapin," kataku ke Andri. "Ain, lu duduk di sini. Pegang airnya ya. Ntar kalau udah selesai langsung minum. Alfi sama Aisyah, lu tolong keluar dulu. Kalau bisa jauh-jauh dulu dari sini. Rizky, lu bantu gua pegang ini. Pintu gua tutup ya Ain," terang Andri. "Iya tutup Dri," jawabku. Si Andri ini pegang kepalaku sambil ngajiin aku. Sama Rizky juga ikut-ikutan ngaji. Pas itu juga aku berasa kayak ada yang mau keluar dari diri aku, hitam besar. "Dri, sakit Dri, udahan Dri," kataku ke Andri. Andri sama sekali gak ngegubris. "Ki, batunya Ki, cepat." Entah si Andri sama si Rizky ini ngelakuin apa, tapi yang jelas aku lihat sosok itu udah keluar gitu aja. "Udah enakan?" tanya si Andri. "Udah Andri," jawabku. "Udah gua buang Ain, gua harus tutup juga penglihatan lu. Itu gak baik buat lu," kata si Andri. "Terus gue sekarang udah gak bisa lagi?" tanyaku. "Udah, sekarang lu keluar sama yang lain. Gua mau beresin kamar lu dulu," kata si Andri tanpa ngejawab pertanyaan aku. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung keluar nemuin Aisyah dan Alfi. Dari luar aku ngintip-ngintip lewat jendela. Apa sih yang dilakukan Andri sama Rizky? Aku ngelihat mereka itu kayak lagi berantem sambil ngeluarin jurus-jurus pencaksilat gitulah pokoknya. Tiba-tiba si Andri itu bergaya kayak Iron Man yang mau nembak dari telapak tangannya sambil teriak, "Minggir Ain!" Sontak aku kaget karena tiba-tiba kaca jendelaku bunyi kayak digebrak dari dalam. Padahal aku lihat jelas si Andri sama Rizky ini jauh dari jendela. Dan aku heran kenapa si Andri bisa tahu kalau aku lagi ngintip. Urusan semua sudah beres. Si Andri ini ngejelasin ke aku kalau ada orang yang sengaja banget nempatin jin di rumahku. Jin yang ditempatin di sini emang cuma 2. Satu nunggu rumah, satu ngikutin aku. Hitam dan besar-besar. Yang suara kaca digebrak itu, kata Andri itu suara jinnya yang dia lempar keluar. Dan dia nyuruh aku minggir karena dia takut aku kena lagi. Dia juga bilang aku gak usah mikirin atau berharap Mona balik lagi. Kata Andri, Mona udah ditahan sama orang yang ngirim jin ini. "Kira-kira siapa yang ngirim Dri?" tanyaku ke Andri. "Maaf Ain, gua gak bisa tembus bentengnya, jadi gak bisa lihat siapa pengirimnya. Ini lu pegang ya. Kalau lu perlu pakai, itu udah gua buatin buat jaga lu," kata si Andri. "Maaf Dri, gua gak bisa terima, gua takut," jawabku. "Ya udah gak apa-apa, gua titip ke Rizky," kata Andri sambil ngasih kalung itu ke Rizky. Sampai sekarang kita masih gak tahu siapa pengirimnya itu. Yang jelas aku gak habis pikir kenapa bisa ngelakuin itu. Aku juga sedih kehilangan Mona. Kalau kalian pernah ngerasain kehilangan sahabat dekat kalian, kalian pasti tahu rasanya kayak gimana. Aku bahagia berteman sama Mona. Selain baik, Mona juga suka bantu aku ngadepin orang-orang yang berniat atau berbuat jahat ke aku.
Sekedar contoh, ada orang berbuat jahat ke aku. Nanti Mona masuk ke ragaku dan dia yang ngadepin orang jahat itu. Aku hampir gak pernah ngerasain disakitin semenjak berteman sama Mona. Sekarang Mona sudah gak ada lagi. Tapi sesekali aku masih suka merasakan keberadaannya di sisiku. Kalau ada yang bertanya apa sekarang aku masih bisa lihat atau enggak, aku udah gak bisa lihat. Apalagi komunikasi kayak dulu. Tapi dari kejadian itu masih ada yang tersisa, yakni aku bisa lihat aura seseorang, tapi cuma bisa lihat secara langsung. Lewat foto nggak bisa. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.